Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Perkenalkan, nama saya Tatang Sudiana dari kelas akuntansi B002 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja, praktik pembelajaran inovatif. Mohon sarannya, evaluasi, dan tanggapannya agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kabar kalian baik-baik aja. Semoga kalian juga sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya kita doa bersama. Untuk doa silakan dipimpin oleh Jamil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian mengisi link. Siapa yang sudah hadir hari ini? Ayi Sobalia. Ain Sobaria, kenapa? Izin. Izin. Siapa lagi? Kenapa? Sakit. Sekarang sudah sehat? Ya, mudah-mudahan sehat terus ya. Jaga kesehatan di Ramlan. Oke, sekarang Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian, ya, bahwa dari SMK itu mau apa? Ya, nah itu kan merupakan pacuan atau motivasi buat kalian. Nah, Bapak pengen tanya satu persatu. Aden, mau apa kalau udah keluar SMK? Kuliah. Supriyatna? Kuliah. Kuliah. Berbisnis. Kuliah. Ramdan? Ingin sukses? Jadi apa? Mekanik. Oke. Putri Ayu? Kuliah. Wirausaha. Produser. Wah, hebat ya, cita-citanya jadi produser. Mira mau jadi apa? Wirausaha. Jadi guru. Wirausaha. Jadi apa? Kuliah. Oke, Janit ya. Kuliah. Pegawai BUMN. Bagus. Afri. Kuliah. Wirausaha. PNS ya. Jadi dari sekian banyak yang ingin kalian capai, itu ada yang mau kuliah, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi PNS. Itu merupakan motivasi kalian untuk kalian capai di masa yang akan datang. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh belajarnya. Jangan sampai kalian punya cita-cita tapi kalian tidak bersungguh-sungguh dalam pembelajaran. Ya, paham ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin mengetahui semangat kalian. Coba kalian berdiri. Ya. Cukup simpel sekarang, hanya mengucapkan semangat saja. Oke ya, Bapak kasih kode ya. Teriakan semangatmu. Satu kali lagi, teriakan semangatmu. Oke, siap, terima kasih ya. Kalian sudah kembali. Jadi untuk kali ini kalian sudah tadi menyampaikan cita-cita supaya kalian punya motivasi dan kalian juga sudah semangat. Ya, jadi siap mengikuti pembelajaran hari ini. Siap ya? Oke. Bapak ingin bertanya ke kalian, pembelajaran minggu lalu itu tentang apa? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan Dede. Tentang pencatatan dana kas kecil metode fluktuasi. Oke, tentang pencatatan dana kas kecil metode fluktuasi. Ya, jadi itu yang materi minggu yang lalu. Nah, dari metode fluktuasi itu kan ada karakteristik, ada ciri-cirinya. Siapa yang tahu ciri-ciri dari metode fluktuasi? Ya, silakan Mira. Ya, saldo dana kas kecilnya
tidak tetap atau berubah-ubah. Namanya aja kan fluktuasi ya. Fluktuasi itu berubah-ubah. Ada yang lain? Silakan Silmi. Pada saat terjadi pengeluaran dana kas kecil langsung dijurnal. Pada saat terjadi pengeluaran dana kas kecil langsung dijurnal. Karena untuk mengetahui jumlah kas kecilnya setiap saat. Jadi langsung dijurnal. Ada yang lain yang masih ingat? Ya silakan Fitri. Jumlah pengisian. Ya, nah dari metode fluktuasi itu kan ada karakteristik, ada ciri-cirinya. Siapa yang tahu ciri-ciri dari metode fluktuasi? Ya silakan Mira. Saldo dana kas kecil tidak selalu tetap atau berubah-ubah. Ya betul sekali. Jadi pengisian kembali dana kas kecil kalau dananya sudah minimum atau sudah hampir habis. Adalah tentang rekonsiliasi bank. Nah, kalian akan mempelajari rekonsiliasi bank. Nah, di sini kalau lihat KD-nya, nah kalian di sini KD tentang 3.12 menganalisis pengelolaan dana kas perusahaan di bank dan keterampilannya melakukan pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Pada hari ini ya dengan tadi kan tentang rekonsiliasi bank. Kalian belajar ini tujuannya yang pertama kalian bisa menjelaskan pengertian dan tujuan dari rekonsiliasi dengan tepat. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab terjadinya perbedaan pencatatan kas dengan benar. Dan video permasalahan dari rekonsiliasi bank. Silahkan kalian amati. Setelah itu kalian kasih tanggapan, beri tanggapan. Tanggapannya apa dari video yang Bapak tayangkan? Ya. Nah ini ya. Silakan kalian lihat videonya. Bapak tayangkan. Silakan ada yang mau menanggapi dari video tersebut. Siapa? Izin menjawab. Ya silakan Dela. Terjadi perbedaan antara saldo pos menurut catatan perusahaan dengan saldo pos menurut catatan bank. Ya, oke ya. Jadi terjadi masalahnya kalian tahu. Ada lagi yang lain yang bisa menanggapi? Ya silakan Dede. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan saldo kas menurut catatan perusahaan dan menurut catatan di bank. Ya, jadi ada perbedaan ya antara menurut catatan di perusahaan dan juga di. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan saldo kas menurut catatan perusahaan dan menurut catatan di bank. Ya, jadi ada perbedaan ya antara menurut catatan di perusahaan dan juga di bank. Ada yang lain? Silakan. Silakan Fitri. Bagaimana caranya supaya saldo kas menurut catatan perusahaan dan saldo catatan menurut bank menjadi sama? Nah, itu ya karena ini kan ada permasalahannya di perbedaan catatan perusahaan dengan catatan bank. Nah, gimana sih caranya harus sama? Nanti harus dibuat apa? Nah, seperti itu yang harus dipecahkan nanti oleh kalian. Ada yang lain? Silakan Silmi. Dari perbedaan tersebut harus dilakukan pencocokan atau rekonsiliasi antara saldo kas menurut catatan perusahaan dan bank. Ya, nah itu terima kasih Silmi. Jadi harus dilakukan pencocokan antara saldo di perusahaan dan juga saldo di bank supaya sama. Karena kalau tidak sama nanti itu kan kesalahannya nanti di mana gitu. Nah itu harus diketahui, harus dicocokkan supaya hasilnya sama, hasilnya balance gitu ya. Nah seperti itu. Nah untuk kalian mengetahui lebih banyak lagi tentang rekonsiliasi bank, Bapak di sini akan sedikit menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Ya, tolong kalian perhatikan pada saat Bapak menjelaskan. Nah, baik ya. Nah, ini Bapak
Jadi ini yang terjadi tadi permasalahan di PT Lasido ya, antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Nah, kita cari penyelesaiannya. Yang pertama di sini pengertian ya. Pengertian dari rekonsiliasi bank. Apa sih rekonsiliasi bank itu? Yaitu proses pencocokan atau penyesuaian antara catatan kas di perusahaan dengan catatan kas di bank. Nah, itu namanya rekonsiliasi bank, supaya nanti saldonya sama antara di perusahaan dengan di bank. Nah, itu ya. Nah, sekarang selanjutnya di sini ada tujuannya. Tujuannya untuk apa sih rekonsiliasi bank ini? Ya, untuk penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, itu tujuannya. Jadi untuk meneliti apakah ada ketidaksamaan atau ada ketidaksesuaian, maka itu harus diteliti. Nah, itu tujuan dari rekonsiliasi bank. Lanjutkan. Nah, ini ya. Yang pertama adalah deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Ini biasanya akan mempengaruhi catatan kas di bank. Ya. Nah, itu biasanya akan menambah catatan kalian. Sekarang posisinya kelompok ya, bukan posisi seperti ini. Jadi kalian duduk berkelompok, silakan dibuat lingkaran untuk kalian nanti mengerjakan tugas atau LKPD. Silakan posisi fungsinya dibetulkan. Kelompok ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalau kalian lihat di LKPD-nya, di permasalahannya, itu bulan Februari atau bulan Maret coba? Bulan Maret atau Februari? Februari ya, jadi dibuatnya untuk bulan Februari. Cuman ada kasus yang di deposit in transit itu ya menyampaikan bulan Maret itu banknya ya, karena di bulan Februari belum. Ya, silakan. PT Lasido laporan rekonsiliasi bank per 28 Februari 2020. Iya. Di sini catatan bank yaitu saldo 80.700.000, 8.800.000 ditambah piutang wesel 22.200.000, pendapatan bunganya yaitu 1.800.000 dan biaya administrasi. Nah, itu ya presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi, ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya ingin menanggapi. Silakan berdiri, Pak Jamilis. Penampilan dan cara mempresentasikan hasil diskusinya sudah bagus. Suara jelas, isinya lengkap. Tapi ada yang mau ditanyakan. Ya, pertanyaannya apa? Kenapa harus dilakukan rekonsiliasi pada saat terjadi perbedaan pencatatan kas antara perusahaan dan bank? Nah, untuk selanjutnya sekarang kelompok yang sudah siap kedua yaitu kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan semua ke depan. Bisa paham, bisa mengerti apa yang kalian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
deklarasi bank per tanggal 28 Februari 2020, catatan bank saldo sebesar 87.700.000 ditambah deposit intrasit sebesar 19.900.000. Lalu dijumlahkan 19.900.000 dengan 87.700.000 hasilnya 107.600.000. Dikurangi outstanding check sebesar 25.500.000. Lalu dijumlahkan menjadi 82.100.000. Selanjutnya yaitu catatan perusahaan. Saldo sebesar 78.800.000 ditambah piutang wesel sebesar 22.200.000, pendapatan biaya 1.800.000, salah catat serta hasilnya 112.800.000, dikurangi biaya administrasi sebesar 300.000, cek kosong 25.400.000, salah catat 5 juta rupiah, hasilnya 30.700.000, 112.800.000 dikurangi 30.700.000 hasilnya 82.100.000. Iya, betul ya. Selanjutnya yang kedua, permasalahan yang kedua silakan. Penyebabnya yaitu 1 deposit intransfer, 2 piutang wesel, 3 salah catat, 4 cek kosong, 5 outstanding check, 6 Ya, itu. Nah, itu penampilan dari kelompok 2 ya. Ada yang bisa menanggapi atau yang mau menanggapi silakan. Ya, silakan kelompok 3 menanggapi dari presentasi kelompok 2. Silakan. Menurut kelompok kami penampilannya sudah bagus. Iya. Isi jawabannya lengkap. Iya. Tapi ada yang mau kami tanyakan. Iya, silakan. Pertanyaannya apa? Kenapa deposit intrasit mempengaruhi catatan bank? Silakan dijawab. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jawabannya karena pada saat perusahaan telah menyetorkan uang ke bank, tapi bank belum mencatat, sehingga bank belum mencatat setelah ada satu Itu gimana? Kelompok 3? Paham ya, Bos ya? Iya, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanggapan? Tidak ya, kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat kelompok 2 ya, bagus sekali. Kelompok 2 juga sama, bisa mempresentasikan, bisa menjawab ya. Selanjutnya kelompok yang sudah siap, kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 ke depan ya untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok atau hasil diskusinya. Silakan. Kelompok berapa diperkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan masalah yang terjadi pada PT Kasido. Perkenalkan, nama saya Sini. Saya Janjian Kuda. Saya Siti Roma. Saya Rosita. Permasalahan pada PT Kasido, laporan rekonsiliasi bank pada bulan Maret 2020. Catatan bank saldo 87.700.000 ditambah deposit intrasit 19.900.000, 19.900.000 dilipat 107.600.000, dikurangi outstanding check 25.000, jadi hasilnya 82.100.000. Ya, 82.100.000 hasilnya. Silakan dilanjutkan. Catatan perusahaan saldo 78.800.000
Biaya administrasi 300.000, cek kosong 25.400.000, salah catat 5 juta. Yang pertanyaan keduanya atau masalah keduanya dijawab. Silakan, ada nggak? Ada. Ya silakan. Jadi Ada atau belum itu? Jadi yang menyebabkannya apa aja? Yang menyebabkan terjadinya perbedaan catatan di perusahaan dengan catatan di bank. ditambah piutang hasil 20. Bisa tadi udah ya itu ya? Nah, ada yang penyebabnya ada nggak? Nah, Penyebab silakan. terjadinya rekonsilasi bank, deposit in transit, outstanding check, cek kosong, penagihan piutang wesel, jasa giro, beban bunga dan administrasi, salah catat. Nah itu ya, itu dari permasalahan yang keduanya. Dari penampilan kelompok 3, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Ya, silakan kelompok 4 menanggapi. Berdiri. Nah, ya. Menurut kelompok kami, cara mempresentasikan hasil diskusinya kurang bagus. Iya, terus. Jelas tapi lengkap. Sedikit salah gestur tubuhnya lebih iris lagi. Nah, itu ya. Jadi kata kelompok 4 tadi emang sih udah lengkap, cuman ada gestur tubuhnya masih gimana gitu ya. Nah, seperti itu tadi harus dibetulkan lagi lah. Ya, seperti itu. Jadi gimana tanggapannya? Terima kasih tanggapannya dan sarannya. Untuk kedepannya akan kami perbaiki. Nah, itu ya, gimana cukup? Ya, silakan ditutup ya presentasinya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan. Nah, sekarang kelompok terakhir ya, kelompok 4 silakan. Gestur tubuhnya ya, jangan sampai kelihatan kaku, kelihatan tegang. Rileks aja, santai aja ya. Apa yang kalian ketahui sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan permasalahan yang ada di PT Lasindo, yaitu terjadinya perbedaan catatan kas di perusahaan dan catatan kas di bank. Yaitu PT Lasindo, laporan rekonsiliasi bank per tanggal 28 Februari 2020. Catatan banknya yaitu saldo sebesar 87.700.000 ditambah deposit in transit sebesar 19.900.000. 19.900.000 ditambah 87.700.000 hasilnya yaitu 100.600.000 dikurangi outstanding check sebesar 25.500.000 hasilnya yaitu 25.500.000. 107.600 dikurangi 25.500 hasilnya 82.100. Pencatatan perusahaan saldo 78.800.000 ditambah piutang wesel 22.200.000. Pendapatan bunga 1.800.000, salah catat 10 juta. Hasilnya 34 juta ditambah 78.800.000 sama dengan 112.800.000 dikurangi biaya administrasi 300, cek kosong 25.400.000. Ya, dari hasil kalian diskusi, hasil kalian presentasi. Nah, menurut evaluasi dari Bapak, ya, kalian secara umum sudah bagus, ya, cara mengerjakan, cara presentasi, penampilan. Tapi ada beberapa hal yang kecil yang memang harus diperbaiki. Seperti tadi cara menyampaikannya ada yang kayak seperti kaku gitu ya, ada juga yang tegang,
Nah itu ada juga yang mengucapkan angka-angkanya itu kurang lancar, itu nanti bisa diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Ya, nah itu evaluasi dari Bapak. Nah, ada juga mungkin evaluasi dari masing-masing kelompok. Silakan kelompok 1 evaluasinya apa? Dari kelompok kami masih ada kekurangan dalam menyampaikan hasil diskusi dan kami berusaha memperbaiki di pembelajaran berikutnya. Iya, ya, jadi Menurut catatan perusahaan dengan catatan bank disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya deposit inflasi, outstanding check, piutang wesel, cek kosong, jasa giro, beban administrasi, dan salah cetak. 2. Untuk menyelesaikan perbedaan tersebut harus dilakukan pencocokan dan penyesuaian antara catatan kas di perusahaan dengan catatan kas cabang. 3. Pencocokan tersebut dengan membuat rekonsiliasi bank dan memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, baik yang mengurangi atau menambah jumlah saldo kas perusahaan maupun bank supaya jumlah saldonya sama atau minus. ya, terima kasih. Adalah kesimpulannya bahwa kalau misalkan ada perbedaan dari catatan kas di perusahaan dengan catatan kas di bank, itu harus diadakan rekonsiliasi ya, supaya nanti perbedaan itu bisa diatasi dan jumlahnya jadi sama. Selanjutnya apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada nggak? Ya silakan Dede. Pada pembelajaran hari ini, kami bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi kesalahan pada catatan perusahaan dan bank. Ya. Dan dengan adanya video pembelajaran, kami jadi bisa lebih mudah memahaminya. Oh iya, ya itu ya. Jadi itu yang kalian dapatkan. Selanjutnya dengan habis ya untuk pembelajaran hari ini. Mungkin dicukupkan sampai di sini, tapi jangan lupa untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya atau di minggu depan, Bapak akan menyampaikan tentang pengelolaan dana kas kecil. Ya, jadi kalian nanti akan membuat buku kas kecil. Untuk itu, tolong kalian pelajari tentang pengelolaan buku kas kecil itu seperti apa, supaya pada saat nanti kalian mempelajari pengelolaan kas kecil dan dikasih tugas kas kecil, ya kalian bisa mengerti. Mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini, ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.